Selamat datang kembali. Kali ini kita kembali bersama Gilbert Doctorow, seorang sejarawan, analis politik, dan penulis seri buku War Diaries. Terima kasih sudah bergabung lagi dalam program ini. The very thesis. Jadi, kelihatannya Rusia sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang cukup sulit. Selama lebih dari 4 tahun terakhir, NATO secara bertahap meningkatkan peran langsungnya dalam serangan terhadap Rusia. Awalnya serangan itu kecil, lalu makin besar. Rusia tampaknya memutuskan bahwa lebih baik menahan rasa sakit itu dan fokus untuk mengalahkan proksi Ukraina lewat perang yang menguras tenaga ini. Alasan saya bilang Rus seperti terpojok ataunya ada dua hal yang terjadi. Pertama, serangan dari NATO sudah bukan lagi gangguan kecil. Sekarang ada drone jarak jauh dan rudal yang disuplai oleh Barat, ditargetkan oleh Barat, dan tentu saja diarahkan oleh satelit-satelit Barat. Yang kedua, akibat dari hal ini, negara-negara NATO tidak lagi merasa terhalang. Artinya, sekarang ada keyakinan yang sangat kuat bahwa mereka bisa menyerang Rusia tanpa harus menanggung akibat apapun. Siapapun yang tidak sependapat dianggap membela Rusia, dan karena itu harusnya disingkirkan dari percakapan yang dianggap pantas. Situasi ini menempatkan Rusia dalam posisi yang sangat berbahaya. Rusia harus melakukan eskalasi besar-besaran. Kalau tidak, serangan terhadapnya akan makin meningkat, dan NATO akan makin yakin bahwa Rusia tidak akan pernah berani membalas. Akibatnya, negara-negara Eropa bisa berbicara secara terbuka kemungkinan berperang dengan Rusia tanpa takut ada konsekuensi. Saya ingin tahu, bagaimana Anda melihat situasi ini? Anda sudah cukup lama berada di Rusia. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sana sekarang? Saya menghabiskan sekitar sebulan di Petersburg, dan saya bertemu dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Maksud saya bukan hanya sopir taksi atau penata rambut, tapi benar-benar dari semua kalangan. Saya ke sana untuk urusan bisnis, sekaligus untuk kegiatan jurnalistik dan pengumpulan fakta. Saya bertemu dengan salah satu notaris terkemuka di Petersburg. Saya juga bertemu dengan seorang anggota penting dari perusahaan agen properti yang merupakan penerus Century 21 di Rusia. Mereka ini orang-orang yang benar-benar memahami denyut kehidupan kelas menengah. Orang-orang yang membeli dan menjual apartemen bukan untuk spekulasi, tapi untuk kebutuhan sendiri, dan yang mengikuti perkembangan suku bunga, hipotek, dan hal-hal semacam itu. Jadi mereka tahu apa yang sedang dirasakan masyarakat. Dan apa yang mereka katakan, persis kemarin yang seringar, gebar true step berusaha perusahaan Tinyuden. A moving company, head of team. This is a really working class by definition. Ini orang kelas pekerja sejati, sesuai definisinya. Saya habiskan 12 jam bersamanya. Jadi ini bukan pertemuan singkat, karena waktu itu dia sedang membantu memindahkan barang-barang dari apartemen kami yang sudah kami ubah dan jual. Kami pun banyak ngobrol. Dan orang ini bilang, kenapa Putin memperpanjang perang ini? Maksudnya, dia berpikir sama seperti para akademisi dan ahli geopolitik profesional. Pandangan seperti itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana, kecuali di jajak pendapat Rusia. Karena mereka menanyakan pertanyaan yang salah. Pertanyaannya, apakah Anda suka Putin? Ya, orang memang suka Putin. Mereka suka karena pensiun mereka naik dan hal-hal seperti itu. Tapi itu bukan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan cara perang ini dijalankan? Dan saya rasa kalau pertanyaan itu diajukan hari ini, hasilnya mungkin sekitar 20% mendukung apa yang dilakukan Putin. Dan delasan sembesast warnen tanging. Sekarang, seperti yang saya bilang tadi, saya dengar dari hampir semua orang hal yang kurang lebih sama. Ini bukan berarti ada yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi, bukan begitu. Tapi mereka saling bicara di antara mereka sendiri. Dan memang ada pengalaman nyata tentang kesulitan berat yang dialami di provinsi perbatasan. Bukan karena serangan dari drone buatan Barat, tapi dari drone buatan Ukraina sendiri, dalam jumlah yang sangat besar. Itu membuat hidup jadi cukup berat bagi orang-orang di oblast yang berbatasan langsung dengan Ukraina.
belum lagi di Crimea yang jadi sasaran khusus. Saya pernah cerita sebelumnya, saya punya teman yang dulu beli rumah kecil sekali, benar-benar kecil, seharga $100 sekitar tahun 95 atau 96, waktu wilayah itu masih milik Ukraina. In 1995, 96, when we're still Ukrainian, and they go back every summer, and 25 summers. Mereka pulang ke sana setiap musim panas, dan selama 25 musim panas berturut-turut, mereka selalu pergi ke sana. Sekarang hanya sedikit tetangga yang masih datang, karena risikonya besar, ada ketakutan terhadap drone yang selalu ada di mana-mana, dan juga masalah transportasi. Bagaimana cara ke sana, dan apa yang bisa dilakukan begitu sudah di dalam. Untuk sampai ke sana pun sulit, kadang jembatan Crimea ditutup. Berita hari ini dari Rusia bilang ada 1.000 mobil yang menunggu untuk menyeberang jembatan itu. Di Crimea, teman-teman kami tinggal di atas bukit. Kamu nggak bisa dapat apartemen di Feodosia dengan $100. Mereka punya gubuk kecil di atas bukit. Dan bukit ya tetap bukit, jalannya menanjak jauh. Mereka nggak mendaki, karena sudah lanjut usia. Jadi selama bertahun-tahun mereka punya sopir, seorang Tatar Crimea. Bukan sopir pribadi. It's a matter of your perception seberapa nomor di daerah seperti sopir isti. Taxi services for people in the area. Who took them up and took them down? He doesn't have any gasoline. Siapa yang membawa mereka naik dan siapa yang menurunkan mereka? Dia tidak punya bensin. Jadi mereka terjebak di atas sana dengan persediaan yang terbatas dan tidak bisa menikmati pantai yang ada di bawah. Mereka juga terputus dari komunikasi, karena sinyalnya sering hilang timbul. Telepon kadang bisa dipakai, tapi yang lain tidak. Jadi mereka jelas tidak bersenang-senang. Dan hal ini sudah banyak diketahui di Rusia. Bukan berarti semua kehidupan di sana menyedihkan. Saya pernah mengambil foto waktu di Petersburg, yang saya beri judul Perang di Rusia. Foto itu saya ambil di pusat kota Petersburg, di sebuah jalan yang mengarah ke gereja di atas darah tak jauh dari Nevsky Prospect. Itu jalan khusus pejalan kaki di sepanjang kanal yang menuju ke gereja, tempat Tsar Alexander II dibunuh dengan bom, tepat di tepi kanal itu. Dan IMAV will restore it. Hari itu benar-benar indah, suhunya sekitar 25 derajat Celcius. Suasana di jalan ramai, restoran penuh, para pelayan sigap, makanannya luar biasa enak. Dan kalau kamu lihat sekilas, rasanya seperti tidak ada perang sama sekali. Tapi kalau kamu tahu, seminggu sebelumnya, saat Forum Ekonomi Internasional dibuka, pasukan Ukraina menyerang tempat penyimpanan dan kilang bahan bakar di ujung Pulau Vasilievsky, yang merupakan bagian dari pusat kota Petersburg. Serwer snord halve steps sep the bottom mungling it. This tamerthe grayscat. Mereka tinampeterbas by Petersburg dengan drone mereka. They had reached Petersburg with their drones. So the awareness of the war has come home. War weariness is. Jadi kesadaran tentang perang itu sudah benar-benar terasa di rumah sendiri. Rasa lelah terhadap perang ada di mana-mana. Saya tidak sedang bicara soal makin banyaknya orang yang diamputasi atau cacat karena perang, yang bisa kita lihat langsung. Saya 2 kali datang ke cabang bank, hanya untuk urusan biasa. Dan 2 kali juga saya melihat di bagian penerimaan, ada seorang veteran tanpa kedua kaki, sedang mengurus keperluannya di sana. Perang itu nyata, ada di sekitar mereka. Might says Fudaleth, the man's in future everything tilling step per step to inflate and Putin for looking brang eating skin. By the administration of Vladimir Putin. Well, that seems to be the objective, though. Ya, sepertinya memang itu tujuannya, seperti yang dikatakan Perdana Menteri Finlandia. Step menegaskan bahwa satu-satunya cara perang ini bisa berakhir adalah kalau rakyat berbalik melawan pemerintah mereka sendiri. Jadi untuk mencapai itu, ya, mereka harus membunuh lebih banyak orang Rusia. Mereka juga harus membawa perang ini masuk ke wilayah Rusia, supaya rakyat Rusia benar-benar merasakannya. Tujuannya memang itu, dan mereka cukup terbuka soal hal itu. Tapi sekarang, apa pilihan yang tersisa bagi Kremlin? Karena tampaknya, strategi menahan diri yang dulu mereka pakai, seperti yang kamu bilang, tidak berhasil. Justru membuat lawan mereka semakin berani. Di satu sisi, mereka tahu Zelensky sedang berusaha memancing mereka ke perang langsung dengan NATO.
Tapi di sisi lain, mereka juga tahu kalau mereka tidak merespons, maka kemampuan mereka untuk menahan lawan jadi tidak berarti apa-apa. Jadi lagi-lagi, di posisi mana sekarang Rusia berada? Oh ya, saya sempat lihat Zelensky berdato. Katanya dia melakukan serangan di Crimea. He will do a major strike on Crimea. He just first have to consult with the G7 countries. Dia harus berkonsultasi dulu dengan negara-negara G7 supaya jelas bahwa negara-negara NATO sepenuhnya terlibat dalam serangan terhadap Rusia. Tapi jadi begini, dilema ini muncul karena Zelensky seolah memancing NATO untuk ikut masuk ke perang, dibandingkan sekadar menjadikan negara-negara Eropa anggota NATO sebagai zona aman untuk produksi industri dan logistik. Sementara sekarang, Eropa secara terbuka menyerang Rusia. Ini situasi yang sangat berbahaya. Arah pembicaraannya sekarang kemana? Karena saya melihat ada banyak kegaduhan di kalangan, ya bisa kita sebut sebagai kelompok garis keras di Kremlin, yang ingin Zelensky dibunuh. Mereka ingin distrik pemerintahan di Kiev dibom kalau Eropa ikut terlibat, bahkan bicara soal penggunaan senjata nuklir taktis. Sepertinya, mungkin belum sampai ke Putin, tapi di kalangan garis keras itu jumlahnya makin banyak dan retorikanya makin tajam. Menurut Anda, ada perubahan arah nggak? Saya melihat ada perubahan besar yang sedang terjadi. Tapi mari kita kembali ke strategi Zelensky dan para pendukungnya di Barat yang berusaha memancing Rusia, membawa perang itu ke dalam negeri Rusia sendiri, dengan keyakinan bahwa hal itu rakyat memberontak melawan Putin, menjatuhkan pemerintahannya, dan seterusnya. Menurut saya, Rusia saat ini tidak berada dalam situasi pra-revolusioner. Bahkan Zyuganov, pemimpin Partai Komunis yang seharusnya paham soal revolusi, ketika 3 bulan lalu ia berbicara tentang bahaya yang dihadapi pemerintah akibat kebijakannya, ia membahas soal kebijakan ekonomi. Itu topik yang aman untuk dibicarakan di Duma. Kalau saja ia menyinggung isu sebenarnya yang sedang menciptakan krisis politik di Rusia, yaitu perang, itu pasti tidak akan diterima dengan baik oleh rekan-rekannya di Duma. Tapi yang ia gambarkan sebenarnya adalah situasi seperti sebelum Februari 1917. Dan saya percaya memang seperti itulah keadaannya sekarang. Itu adalah situasi kudeta istana, di mana orang-orang di lingkaran terdekat Kremlin yang menggulingkan Presiden Putin. Itu salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi poin utama yang ingin saya tekankan adalah, ketika publik dibuat bersemangat dan tekanan diarahkan ke Presiden Putin, akibatnya di dalam Rusia justru berlawanan dengan apa yang dibayangkan para ahli strategi besar yang menasihati Zelensky, atau yang menekan Zelensky dan mendorong Uni Eropa ke arah perang dengan Rusia. Hasilnya benar-benar kebalikan dari yang mereka harapkan. Orang-orang Rusia yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap lambatnya, hampir tak terlihatnya, kemajuan menuju akhir perang itu bukanlah kaum pesimis. Mereka yakin Rusia akan menang, tapi mereka tidak ingin perang ini berlarut sampai 10 tahun lagi. Mereka sangat ingin Rusia menang. Nah, kita belum membahas pertanyaan yang Broshrang's des angkat dan yang hetat dari kelompok garis keras itu. Terus terang saja, saya tidak mendengar dari siapapun yang bilang kita harus membombardir habis-habisan. Orang-orang yang saya ajak bicara justru diam soal itu. Jadi saya tidak tahu seberapa besar keinginan mereka untuk mengakhiri perang lewat eskalasi kekerasan. Pertanyaan itu sebenarnya tidak pernah muncul langsung dalam pembicaraan kami. Tapi dugaan saya begini. Kalau seseorang bilang ingin mengakhiri perang besok tanpa menyerah, lalu apa lagi pilihannya? Bisa jadi lewat eskalasi besar-besaran. Saya juga tidak tahu apakah akan ada kudeta istana. Itu bukan hal yang mustahil. Orang sering bilang, oh ya, Presiden Putin mendapat dukungan penuh dari militer dan sebagainya. Tapi menurut saya, Gorbachev juga tidak terlihat sedang berjalan di atas kulit telur waktu dia ditahan saat berlibur di Crimea. Dia pada dasarnya disingkirkan dari kekuasaan. Dan itu, menurut definisi klasik, adalah kudeta istana. Sekarang, apakah hal itu akan gagal atau tidak, itu soal lain. Tapi kemungkinan terjadinya kudeta istana di tempat seperti Rusia, dengan stabilitas dan ketenangan rakyatnya,
Tentu saja ada. Jadi, itu salah satu kemungkinan. Kemungkinan lainnya tentu saja adalah Presiden Putin sebagai politikus yang berpengalaman bisa saja berubah haluan dan mengubah kebijakannya. Sekarang, saya ditanya tentang apa yang dia katakan baru-baru ini dalam pidatonya kepada para taruna yang baru lulus, bahwa perang dengan Eropa akan datang dan terdengar seolah dia makin keras. Terus terang saja, Glenn, saya sudah lebih dari 10 bahkan 15 tahun mengikuti dengan sangat dekat pidato-pidato Presiden Putin. Saya menganalisisnya. Saya berusaha memahami mereka. Saya mendengarkan dengan saksama pernyataannya dalam acara Direct Line tahunan dengan publik dan juga pidatonya di Valdai. Saya sangat mengaguminya karena kapasitas intelektualnya, ingatannya yang luar biasa, dan penguasaannya atas fakta-fakta. Saya memberinya penghargaan yang pantas untuk itu, juga tentu saja atas keberhasilannya menghidupkan kembali ekonomi dan militer Rusia. Tapi pada titik tertentu, semangat saya untuk hal semacam itu mulai hilang. Terus terang sekarang saya sulit mendengarkan pidato-pidatonya. Dia sudah masuk ke fase akhir seperti Gorbachev dulu, di mana dia terus-menerus berpidato. Dia sudah masuk ke fase akhir Gorbachev yang kalau kita sebut dengan nama yang sebenarnya adalah kultus kepribadian. Setiap program berita harus dimulai dengan 10 atau 15 menit pidato dari Putin. Setiap acara bincang-bincang juga harus dimulai dengan 10 atau 15 menit. Ini benar-benar konyol. Dan yang paling parah, tidak ada hasil nyata dari pidato-pidatonya. Kalau saya lihat tindakannya, sama seperti dulu, saya berhenti mendengarkan Trump, saya hanya memperhatikan apa yang dia lakukan. Begitu juga pandangan saya terhadap Presiden Putin. Saya hanya melihat tindakannya. Dan apa yang dia lakukan sejauh ini benar-benar tidak memadai menghadapi tantangan yang dihadapi keamanan nasional Rusia saat ini. Lebih buruk lagi, terhadap ancaman yang akan dihadapi keamanan nasional Rusia di akhir tahun ini, ketika lebih banyak rudal dan drone yang jauh lebih merusak akan siap diproduksi massal dan dikirim oleh Barat ke Kiev. Mungkin masih agak terlalu dini untuk menilai, karena situasinya mirip dengan yang dialami Rusia di akhir tahun 2021. Saat itu, NATO pada dasarnya menekan Rusia, menempatkannya dalam dilema dengan memperkuat Ukraina dan mempersiapkannya untuk merebut kembali Crimea. Intinya, pilihannya lah menyerah atau berperang, dan akhirnya mereka memilih perang. Tampaknya situasi atau dilema yang dihadapi sekarang ini juga tidak stabil. Tidak ada status quo yang bisa dipertahankan, karena itu sedang memudar. Saya merasa pada titik tertentu, arah ini akan berubah, atau seluruh strategi NATO ini, yaitu memaksa Rusia untuk menyerah atau berperang, akan menemui batasnya. Saya melihat Putin tidak ingin memilih opsi perang, karena itu berarti Rusia akan kehilangan kendali atas eskalasi yang terjadi. Ini bisa dengan cepat meningkat sampai ke penggunaan senjata nuklir taktis. Tapi meskipun begitu, saya belum pernah baca buku sejarah yang menunjukkan Rusia menyerah begitu saja. Jadi rasanya memang ke arah situlah semuanya berjalan. Tapi saya mau tanya soal hal lain, tentang ancaman Zelensky terhadap Belarus. Maksudnya, dia sempat mengancam akan berperang melawan Belarus. Saya pikir mungkin itu cuma bentuk tekanan atau cara supaya terdengar lebih relevan di mata anggota NATO. Atau bisa juga itu upaya untuk menarik NATO masuk ke perang ini. Saya sendiri tidak yakin, tapi sepertinya sekarang dia menarik kembali ucapannya. Menurut Anda, apakah ini sudah berakhir, atau Belarus juga akan terseret ke perang ini? Sebagian besar media besar di Barat, sejauh yang saya tahu, tidak terlalu memperhatikan isu ini. Yang cukup mengejutkan saya, koran La Libre Belgique, surat kabar harian berbahasa Prancis terbesar kedua di Belgia, 3 hari lalu memuat 2 halaman penuh tentang topik ini. Dan yang lebih aneh lagi, mereka menulis analisis yang sebenarnya sama persis dengan analisis yang saya baca dari pihak Rusia. Tanpa menyebut sumber, mereka mengangkat poin-poin pembahasan yang berasal dari Rusia tentang isu ini. Hal yang paling penting di sini adalah Rusia mengatakan, dan La Libre Belgique mengulanginya,
bahwa ancaman yang disampaikan Zelensky sebenarnya dipaksakan kepadanya saat ia berada dalam pertemuan dengan negara-negara G7. Anggota Eropa dari G7 mengatakan kepadanya, inilah yang harus kamu lakukan selanjutnya. Told him this is what you're going to do next. And if you don't do it, we can't guarantee your personal security. Dan kalau tidak disubscribe kami tidak bisa menjamin keamanan pribadimu. Pesannya cukup jelas kan, jadi dia pun melakukannya. Sekarang apa yang dia lakukan? Dia mengancam bahwa dalam waktu 1 minggu Lukashenko, Presiden Belarus, tidak mematikan perangkat elektronik di perbatasan Belarus dan Ukraina, yang menurut Zelensky memungkinkan drone dan rudal Rusia menargetkan sasaran di Ukraina bagian barat dengan akurat saat melintas. Kalau perangkat itu tidak dimatikan, maka Ukraina akan menonaktifkannya dengan paksa dan juga akan menyerang 500 lokasi di Belarus yang katanya sudah ditandai sebagai target oleh pasukan Ukraina. For Ukrainian forces. For several days there was no response from Selama beberapa hari, tidak ada tanggapan dari Presiden Lukashenko. Kita tahu, sehari sebelumnya dia pergi untuk berkonsultasi dengan Vladimir Putin. Tapi bagian itu terjadi setelah dia akhirnya membuat pernyataan. Kabarnya, dia bertemu dengan 2 utusan dari Zelensky. Sepertinya begitu. Mungkin itu terjadi pada hari Kamis. Dan dia mengatakan kepada mereka, kalau kalian memulai perang dengan kami, atau melakukan apa yang kalian ancamkan, maka seluruh siat perang ini akan berubah. Baiklah, biar saya jelaskan maksud dari 3 titik itu. Artinya, dia akan menyerang Kiev. Dia akan melakukan hal yang dilakukan Putin. Lukashenko bukan Putin. Lukashenko, 4 tahun lalu, 5 tahun, 6 tahun lalu, menghadapi para demonstran yang turun ke jalan dengan kekerasan, yang mendukung Tikhanovskaya, calon presiden yang gagal dan didukung oleh Lituania serta Polandia. Dia sendiri turun ke jalan membawa senapan mesin bersama putranya yang juga memegang senapan mesin. Saya tidak bisa membayangkan Vladimir Putin melakukan hal seperti itu. Presiden Ukraina pun tidak melakukan itu saat dia ditantang di Maidan. Jadi menurut saya, sangat masuk akal kalau ancaman halus dari Lukashenko itu bermakna, kami akan menyingkirkannya. Bahkan kalau saudara-saudara kami di Moskow tidak sanggup melakukannya. Dan itu sudah jelas. Saya tidak percaya Zelensky akan berani menyerang Belarus. Jadi sekarang situasinya benar-benar aneh. Kalau ada pihak yang tidak menghormati upaya pencegahan, maksudnya apa yang dilakukan negara-negara NATO terhadap Rusia, mereka mungkin justru tidak akan berani melakukan hal yang sama terhadap Belarus atau negara kecil seperti Korea Utara. Justru karena tanggapannya akan sulit diprediksi. Rusia membuat dirinya jadi sangat bisa ditebak karena terlalu berhati-hati. Saya ini orang Eropa, tinggal di Eropa, dan saya senang dengan sikap hati-hati itu. Tapi di sisi lain, saya juga melihat bahayanya kalau sebuah kekuatan besar tidak lagi dihormati kemampuan pencegahannya. Itu tidak bisa bertahan lama. Dan pada titik tertentu, Rusia akan melakukan sesuatu yang sangat drastis. Saya pikir hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan pada tahun 2022, saat HIMARS dan semua senjata itu pertama kali dikirim, seharusnya bisa melakukan sesuatu yang kecil tapi cukup untuk memulihkan efek gentarnya. Sekarang pada dasarnya, baik pihak Eropa maupun Amerika sudah membangun sebuah narasi bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk menyerang Eropa lewat perang hibrida. Jadi semua ini akan terlihat seolah-olah tanpa provokasi. Intinya, menrahas semitor-sem to radikalitorisch perang dalam Ukraina. Jenis tweets berwarna Ukraina hamanya permuluh. Dan isingin sepermikin. This is very dangerous as well, but my point is the fact that they are. Tapi maksud saya begini, faktanya mereka bisa dihalangi oleh Belarus dan negara-negara kecil lainnya, tapi tidak oleh kekuatan nuklir terbesar di dunia. Itu menunjukkan bahwa ada beberapa keputusan yang menurut saya tidak diambil dengan benar di Kremlin. Sekarang, soal keterlibatan Amerika dalam semua ini, saya pikir salah satu alasan Putin menahan diri, setidaknya pada tahun 2025, adalah keyakinan bahwa masih mungkin untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika. Semangat Anchorage, begitu istilahnya.
Tapi sekarang, sepertinya hal itu sudah benar-benar mati. Apakah diplomasi itu sejak awal cuma omong kosong, atau jalur diplomatiknya memang sudah tidak ada lagi sekarang? The diplomatic paths essentially now absent. Well, the reasons why that policy was put in place. Alasan kenapa kebijakan itu diterapkan. Mari kita bicara terus terang. Vladimir Putin sejak awal memang ingin ada semacam kesepakatan dengan Barat. Bagaimana dia bisa berkuasa? Bagaimana dia masuk ke dunia politik? Dia adalah orangnya Anatoly Sobchak, yang bertugas menarik investasi dari Barat, terutama dari Jerman, karena dia fasih berbahasa Jerman dan sering mengundang tamu-tamu penting dari Jerman ke Petersburg. Jadi sejak awal kariernya, dia sudah sangat terlibat dan tertarik untuk bekerja sama dengan Barat dan dengan investasi dari Barat. Dan hal itu tidak pernah benar-benar hilang. Tim pemerintahannya selalu terdiri dari campuran antara kelompok garis keras dan kelompok liberal yang cukup kuat. Liberal dengan huruf besar L yang berasal dari masa Yeltsin. Sampai sekarang, Siluanov, Menteri Keuangan, masih termasuk dalam kategori itu, bersama Nabiullina, Kepala Bank Sentral Rusia. Mereka berdua punya kekuasaan besar dan bergerak ke arah yang benar-benar berlawanan dengan para menteri urusan geopolitik di kabinet. Nah, pertanyaannya, kemana kita akan melangkah dari sini? Banyak rekan saya percaya bahwa ketika Rusia mencapai Sungai Dnieper, yang sepenuhnya mungkin terjadi di akhir musim panas atau awal musim gugur, meskipun kemajuannya sangat melambat. Pergerakan pasukan Rusia di Donbas terhan oleh serangan drone yang sangat gencar di medan perang. Namun, mari kita anggap mereka menemukan solusi, dan Rusia bel merebut Konstantinovka, Kramatorsk, Slavyansk, dan mencapai Dnieper. Nah, itu tidak berarti Ukraina akan menyerah. Sama sekali tidak. Bahkan kalau mereka berhasil mengambil Odessa, itu tidak berarti Ukraina akan menyerah. Anggapan seperti itu hanyalah fiksi, tapi entah kenapa beberapa rekan saya terus mempertahankannya. Ukraina sedang menerima bantuan sebesar 95 miliar dolar dan masih akan mendapat lebih banyak lagi dari Uni Eropa, bantuan militer dan juga finansial. Jadi, tidak ada alasan bagi Ukraina untuk menyerah. Dan justru inilah yang tidak diinginkan Putin sejak awal, hal yang membuatnya melancarkan operasi militer khusus itu, bahwa wilayah Ukraina digunakan sebagai pangkalan untuk menyerang Rusia. Sekarang Rusia bukan lagi seperti Rusia tahun 2014. Rusia sekarang adalah Rusia setelah 2022, termasuk Donbas, yang kini juga menjadi bagian dari Rusia. Ada orang-orang di Crimea dan di wilayah bekas Ukraina yang sekarang dikuasai Rusia, yang hidupnya dibuat sengsara dan tidak layak. Mereka yang terus-menerus carry di bawah serang, sama seperti sebelum 2022. Dan instalasi atau pasokan militer NATO akan berjalan dengan great sped. Apakah itu yang berhasil dicapai Rusia setelah 5 tahun perang? Menurut saya, itu lebih pantas disebut kemenangan Pyrrhic. Itu bukan kemenangan. Satu-satunya hal yang bisa mencegah pemasangan penuh fasilitas NATO di Ukraina adalah jika Rusia akhirnya menyatakan perang terhadap Ukraina dan menyatakan bahwa apapun yang datang dari luar akan menjadi sasaran kehancuran. Itu bisa saja terjadi, tapi ini bukan akhir dari perang. Seperti yang dikatakan Kolonel McGregor atau rekan-rekan lainnya di program seperti ini. Ini adalah proses yang terus menguras sumber daya Rusia dan mengacaukan infrastrukturnya. Di masa ketika Eropa justru punya waktu untuk mempersenjatai diri kembali dan bersiap menghadapi perang sungguhan melawan Rusia pada tahun 2029 atau 2030. Itu akan menjadi warisan yang sangat suram yang ditinggalkan Presiden Putin. Sebagai pertanyaan terakhir, menurut Anda, apa saja pilihan utama yang dimiliki Rusia sekarang? Apa yang sedang didesak oleh kelompok garis keras di Kremlin? Apakah mereka akan menyerang boneka atau perantara di sini, yaitu Ukraina? Karena tanpa Ukraina, Eropa tidak bisa terus bertahan. Dan itu juga cara untuk menghindari perang langsung dengan NATO,
yang bisa berujung pada perang nuklir. Atau mungkin sekarang saatnya, menurut mereka, untuk menyerang Eropa. Saya sulit membayangkan mereka akan membalas langsung ke wilayah Amerika. Setidaknya untuk saat ini. Tapi di mana tekanan terbesar mereka? Karena ya, sepertinya ini bisa berjalan kedua arah. Dan di setiap tahap eskalasi, yang paling menderita tetap Ukraina. Tapi sekali lagi, hal itu tidak berarti apa-apa bagi negara-negara NATO. Mereka tidak menghitung kerugian di pihak Ukraina. Bahkan, mereka terus menutup setiap jalan menuju perdamaian. Jadi, when I may submit for my thing, a Jew, What are we looking at here? Well, support the. Saya mendukung skenario pertama yang baru saja Anda jelaskan. See no reason Saya tidak melihat alasan bagi Rusia untuk menyerang negara-negara Eropa yang memproduksi amunisi itu. that are producing. Meskipun secara logika hal itu bisa dimengerti, dan secara hukum internasional mungkin diperbolehkan, saya rasa langkah seperti itu justru akan merugikan dan bertentangan dengan sikap hati-hati, serta penggiasannya dipegang oleh pihak Rusia. Jadi menurut saya, kecil kemungkinan skenario itu akan terjadi. Tapi terus terang saja, beberapa rekan, terutama yang lebih bersemangat di media alternatif, mengatakan bahwa ini hanyalah cara untuk menutupi kesan lemah, ragu, atau bahkan, kalau boleh dibilang pengecut di pihak Rusia. Karena, entahlah, ada yang beranggapan Rusia sedang bersiap untuk menyerang Jerman secara brutal, dan seterusnya. To brutally attack Germany and so forth. That's their latest talking point. Itu yang lagi mereka gembar-gemborkan di podcast-podcast sekarang. Saya nggak setuju. Menurut saya, Rusia akan mengambil langkah pertama yang tadi kamu sebut, yaitu memusatkan upaya mereka pada pihak proksi. Persis karena alasan yang kamu jelaskan. Kalau proksi itu dihabisi, Eropa Barat harus menghentikan semua persiapan perang, karena anak-anak mereka nggak akan mau dikirim melawan Rusia. Mereka ingin, sama seperti Biden yang senang berperang melawan Rusia sampai orang Ukraina terakhir, hal yang sama sekarang diambil alih oleh orang Eropa. Mereka nggak punya pasukan untuk dikirim. Dan kalaupun mereka punya, bakal ada revolusi di jalan-jalan Paris. Akhirnya karena politik, karena geopolitik, kalau Macron atau penggantinya berani memberlakukan wajib militer dan mengirim orang untuk berperang melawan Rusia. To put in a draft and send people off to fight against the Russians. They want a war that the Ukrainians are fighting. Mereka menginginkan perang yang sedang diperjuangkan oleh Ukraina. Dan kalau Rusia menghancurkan semua pusat militer, pusat koordinasi, pusat intelijen militer, kalau semua itu dijadikan abu, selesai sudah permainannya. Orang akan bilang ya, tapi Ukraina akan terus berjuang lewat perang gerilya. Lalu kenapa Rusia tidak takut dengan perang gerilya di seberang sungai Dnieper? Yang mereka khawatirkan justru adalah instalasi militer dan pasokan senjata dari Barat yang memungkinkan dan mengarahkan serangan Ukraina terhadap infrastruktur penting Rusia tanpa henti. Mantan Menteri Energi Rusia selama 10 tahun, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Novak, mengatakan dalam pernyataannya hari ini bahwa situasi bahan bakar di Rusia, lebih sedikit bahan bakar untuk mobil dan peralatan pertanian, memang berada dalam ancaman serius, tapi masih bisa dikendalikan. Under serious threat, but manageable. When this man says that there's a serious problem, there is a serious. Kalau orang ini bilang ada masalah serius, berarti memang ada masalah serius. Berita dari Rusia yang saya baca pagi ini bilang, permintaan tabung gas di sana mencapai rekor tertinggi. Orang-orang berbondong-bondong ke jalan buat beli gas di seluruh Rusia. Bukan cuma di Crimea. Itu menunjukkan kalau dampak serangan terhadap kilang minyak Rusia benar-benar nyata, bukan cuma gangguan kecil. Kalau ini baru permulaan, dan perang seperti ini terus berlanjut, ekonomi Rusia dan super pro, dan orang Eropa besok perang Rusia di pengelola bersih sembelah NBW sembed. Itu harus dianalisis sekarang, dengan menyingkirkan pihak promotor. That has to be stopped by removing the proxy now. Aneh sekali ya, kalau dipikir-pikir, hal ini hampir nggak dibicarakan di Eropa. Yang sering terdengar justru semacam perayaan. Oh lihat, sekarang Rusia sedang terdesak. Oh lihat seberapa besar kerugian yang bisa kita timbulkan pada ekonominya. Oh ayo tingkatkan jumlah tentara Rusia yang tewas supaya Moskow tertekan. Tapi gagasan bahwa mereka bisa mengendalikan apa yang akan terjadi selanjutnya, maksud saya, kalau situasinya lepas kendali, ya,
Putin memang memegang kekuasaan besar sebagai presiden, tapi rasanya ini nggak akan bisa bertahan lama. Menurut saya, satu-satunya alasan kenapa sejauh ini masih ada penahanan diri seperti yang saya bilang di awal tadi, karena serangannya masih kecil-kecil saja. Tapi seperti yang kamu bilang, kalau sekarang dampaknya benar-benar berat bagi ekonomi, saya rasa menahan diri bukan lagi sebuah kemewahan. I think restraint is the luxury anymore, but it's just limited options. Tapi menurut saya, pilihannya memang terbatas. Artinya, entah menerima keadaan atau mengambil langkah yang sangat keras terhadap Ukraina. Itu berarti melakukan pengeboman besar-besaran terhadap kota-kota, yang pasti menimbulkan kerusakan dan korban sipil, atau menyerang negara-negara anggota NATO di Eropa. Kalau tidak, ya itu berarti menyerah. Dan sekali lagi, itu sama saja dengan kehancuran Rusia. Itu ancaman terhadap keberadaannya sendiri. Saya sulit membayangkan kekuatan besar manapun akan menyerah begitu pada akhirnya. Tapi ya, semakin lama ini berlangsung, saya responsnya akan makin ekstrem. Saya tidak tahu. Apakah punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri? I don't know. Do you have any final thoughts before we wrap up? Yes, Moscow is worried. Ya, Moskow memang khawatir. Provinsi Rusia bersatu akan, sebenarnya saya harus bilang belum ada jajak pendapat. Tapi akan ada jajak pendapat. Mentor 20 September nanti. Ini dia styling team di Jerman. And I think it was worthy of note, though nobody's noted it. Menurut saya ini sebenarnya layak dicatat, meskipun tidak ada nyinggungnya. Minggu ini terjadi skandal di Duma ketika pidato Zyuganov, ketua Partai Komunis, dipelintir oleh salah satu anggota Duma dari Partai Rusia Bersatu. Mereka menambahkan kata-kata yang tidak pernah diucapkannya, seolah-olah Zyuganov baru saja menyatakan bahwa sistem perbankan itu buruk, menghasilkan keuntungan besar. You have always war had our house store and respounded the deafness to liknin wargers sanasi. No mas lorid knowledge tunis disita. Of Russian citizens and businesses. We have to confiscate them. These words were put into Zyuganov's mouth. Kata-kata itu dimasukkan ke mulut Zyuganov. Saya bilang itu sama saja dengan kematian politik bagi Partai Komunis. Dan itu hal paling mengkhawatirkan yang bisa diucapkan oleh pemimpin Partai Komunis. Zyuganov sempat mengancam akan menuntut anggota Duma itu ke pengadilan karena pencemaran nama baik. Sehari kemudian, muncul permintaan maaf resmi dari wakil Partai Rusia Bersatu yang mengakui bahwa mereka telah memelintir ucapannya. Jadi, Eris Brindle Fredbury Bruchek the True Chedap Port Pomrishmet Ning. Dan faktis dawa breakas kithing rain house kajitu, and renukur berapa mereka das small snipers and cord dalam free. Indicates that they are deeply worried about losing the elections. Well, thank you. Simikas panasum luang tu kepekan. Saya selalu menghargai pedingan that. Jadi terima kasih. So thank you. Very